Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid dan santri dimanapun berada. Video ini melanjutkan video dengan judul meditasi dan syukur volume yang ketiga. Pada hari ini guru membuat video sedikit agak malam karena guru kedatangan tamu si kuda putih. Semoga dengan kedatangan si kuda putih kita semua, khususnya murid dan santri juga para pemirsa, akan mendapatkan sesuatu dan lebih kuat, lebih optimis, lebih bahagia, terutama tentang kekuatan dan ekonomi. Jadi simbol kuda putih yang datang di kediaman guru ada sesuatu yang akan mengangkat derajat terutama murid dan santri dan para pemirsa. Dengan sengaja guru membuat konsep seperti ini. Guru sangat berharap bagi murid dan santri barangkali yang kemarin belum begitu kuat, semoga lebih kuat. Bagi yang sudah kuat juga tambah kuat. Bagi yang belum semangat, semoga lebih semangat. Barangkali kemarin bagi para murid dan santri juga pemirsa yang sempat ekonominya kurang baik, semoga lekas lebih baik dan membaik. Kembali lagi guru akan memberi pemahaman atau pengetahuan dan juga pengertian bagi murid dan santri juga para pemirsa. Video ini terangkai dengan ilmu metafisika atau ilmu alam. Semoga para murid dan santri juga pemirsa sangat mengerti dan sangat paham dan sangat banyak yang diterima, yang didapat dari terutama dari perguruan santri loka, terutama dari saya sebagai guru tunggal di santri loka ya. Para murid dan santri diulas lebih dalam ya tentang metafisika atau alam. Dari volume yang pertama, sadari bahwa kita melakukan apapun, terutama kita membuat sesaji adalah bentuk nilai syukur. Betul-betul Anda melakukan apapun, temukan clue-nya bahwa kita mampu bisa bersyukur seperti apapun yang kita lakukan ya. Meskipun kadang kita capek atau sedikit memaksa mengeluarkan uang atau harta, mengeluarkan tenaga, mungkin waktu menjalankannya itu capek atau bahasa Jawanya itu ngersolo ya. Tatkala benda-benda atau alat-alat atau sarana atau ubur rampe sudah ada di depan kita, kita mau melakukan ritual, betul-betul sadari alhamdulillah dengan capek tadi siang dengan waktu kesana kemari, nyatanya benda atau sarana yang kita siapkan ada di depan kita, sehingga betul-betul para murid dan santri juga siapapun yang melakukan sesaji, kembali lagi temukan clue. Alhamdulillah saya mampu bisa bersyukur seperti ini. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Dari judul kata tentang meditasi, para pemirsa, sudah diulas volume 1 dan 2. Guru mempertajam, memperdalam, dan memperluas. Pada intinya manusia ini terdiri dari dua bagian yang pokok, kasar dan gaib. Nyata dan tidak nyata. Benarkah manusia ini sesuai dengan yang apa Anda gambarkan, ataukah seperti apa yang diceritakan orang-orang di luar sana? Guru mengajak atau menerangkan faktanya bahwa manusia kita ini di alam nyata, para pemirsa ini dipahami betul-betul ya. Kita di alam nyata ini kita punya raga, kita punya tubuh ya. Ini interaksi dengan alam gaib. Artinya alam gaib di sana, dengan adanya kita di dunia ini tersambung para pemirsa. Tersambung.
Nanti diulas oleh guru faktanya gimana, dampaknya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, ya. Satu contoh para pemirsa, pernah dengar kata itu penciptaan atau cipta. Cipta atau penciptaan, bahkan manusia memberikan bahasa Sang Maha Pencipta. Artinya semua yang ada terutama di alam dunia itu dimulai dari namanya pikiran atau alam pikir. Namun tidak banyak manusia menemukan di antara begitu sangat luasnya alam pikir, belum mengerti mana sih intinya dari semesta. Satu contoh para pemirsa, semua manusia punya penglihatan disebut assalamualaikum mata. Tatkala mata manusia itu dipejamkan, meskipun pejam mata, manusia pikirannya itu mampu melihat di alam gelap yang seluas seperti itu. Namun orang-orang terdahulu memberikan satu titik di alam semesta itu ada asnya atau ada kursinya di dalam bahasa agama. Maka di situ ada yang disebut wasi'at kursiyuhus samawati wal ardi. Jadi ada para pemirsa, tapi untuk asnya atau untuk noknya, guru memakai satu contoh, pikir atau pikiran atau alam pikir itu sungguh sangat maha luas, ya. Leluhur kita mempunyai noknya, titiknya itu apa? Noknya itu tidak bisa dibuka di sini kecuali bagi orang-orang yang sudah betul-betul bersih dan mampu untuk membersihkan dirinya. Itulah sedikit guru menyinggung, memberi gambaran para murid dan santri yang akan diarahkan, yang akan dibimbing. Itulah yang disebut nanti alam Iqra itu. Itu dalam bahasa agama para pemirsa, para murid dan santri. Di dalam kitab kita yang ditulis surat An-Nas, itulah yang disebut Malikinas. Malikinas itu malik. Malik itu makna dari bahasa manusia. Itu artinya raja. Siapakah yang dimaksud raja? Itu bukan manusia ya. Raja itu maksudnya yang menentukan. Jangan berbicara kalau raja itu makhluk, bukan. Raja artinya awal yang menentukan. Bisa disebut pondasi atau permulaan. Bahasa sederhananya itu adalah rencana atau gambar awal. Jadi yang disebut kul a'udzu birabbin nas. Nah, disitulah yang disebut dari kesekian semesta itu titiknya itu ada, para pemirsa. Itulah yang guru menyebut alam Iqra itu. Tapi guru menyinggung, memberi sedikit sentuhan. Itulah yang di dalam kitab suci kita atau kitab Quran kita itu Malikinas. Maliknya manusia. Malnya nas yang menentukan. Bahasa sederhana, bahasa umumnya. Rencana itulah yang menentukan apa-apa yang akan terjadi. Tatkala dari rencana atau gambar atau blueprint atau sketsa awal, tatkala sketsa ini jelas, sketsanya simetris, sesuai ukuran, ditambahi alat sarana, itu akan menjadikan fakta dalam kehidupan. Tinggal waktunya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Itu siklus yang menentukan. Sedikit diberi gambaran itu, karena ini nanti menerangkan alam gaib. Dengan demikian para pemirsa, khususnya murid dan santri, bila kalian ingin dan sampai masuk di dalam perguruan santri lokal, ingin mendapatkan ajaran, bimbingan, dan tuntunan melalui kitab dan bimbingan guru, maka guru berpesan, jagalah pikiran Anda masing-masing. Ya, pikiran itu rahmat tertinggi status bagi bangsa manusia. Pikiran adalah pusaka yang tidak ternilai bagi bangsa manusia. Tapi bila manusia itu belum bisa atau tidak bisa, bahkan salah menggunakan pusaka yang disebut pikiran, akan mengenai dalam kehidupan Anda masing-masing. Uniknya pikiran di situ para pemirsa. Pusaka itu disebut pikiran. Di dalam pikiran yang seluas itu ada titiknya, itu yang disebut ratunya pikir.
itulah yang mengendalikan, maka kul a'udzu birabbin nas. Kul itu mengatakan ya, bukan membunyikan, bukan menyuarakan seperti yang ada di dalam agama Islam. Rame-rame membunyikan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri bukan begitu. Kul itu mengatakan artinya gerak otentik, mengatakan kepada yang dimaksud itu ada perbuatannya. Satu contoh, kita manusia berharap dari cita-cita Anda tercapai. Anda kita dibutuhkan nomor satu, tubuh ini bergerak menuju sesuai dari apa yang Anda harapkan. Disiapkan alat dan ruang waktu yang sesuai dengan yang diharapkan. Itulah yang dimaksud dari kitab kul. Semoga diberi sentuhan tentang kata kul masuk dalam ranah Al-Quran. Semoga kalian di sana sudah tidak terprovokasi, tidak terpelosok, tidak tertipu, membunyikan kalimat-kalimat itu berkali-kali, ratusan bahkan ribuan. Itu salah kaprah para pemirsa, tidak seperti itu. Lantas apa hubungannya dengan meditasi guru? Maka para pemirsa kemarin sudah diajarkan oleh guru meditasi seperti itu. Tatkala manusia itu meditasi, yang dimaksud khusyuk atau konsen, jangan berhayal macam-macam. Pertama, lewati dua alis. Pikiran Anda arah kemana, ikuti, sudah, jangan ditahan. Ada dengan buka mata atau setelah buka dipejamkan, lihatlah di ujung hidung ini. Setelah itu terjadi apapun sudah luaskan. Mau dan tidak mau, faktanya manusia kita akan sadar dan terkonek dengan alam metafisika. Satu contoh, guru memberi ilustrasi. Begini para murid dan santri ya. Ibarat ini tubuh kita ini dari 5 unsur menyatu sampai dibungkus oleh tubuh. Tatkala dengan kesadaran, dalam keadaan santai, pikiran tidak terkontaminasi dengan harta, dengan permasalahan, ya, maka meditasi atau duduk, usahakan nyaman, lepas dulu, tinggalkan permasalahan yang kita punya. Setelah ini tenang, ini nanti mengembang. Gini. Tatkala tubuh, pikiran ini santai, lunak, ya, ini nanti yang di dalam tubuh manusia, yang gaib itu mekar gini. Nah, tatkala ini mekar, ini nanti direspon dengan alam yang mekar gini. Nah, artinya apa-apa yang ada di dalam pikiran manusia yang dibungkus oleh raga ini, itu nanti akan menyatu. Satu contoh, wujud manusia, wujud kita, semua asalnya dari gaib, sekarang menjadi nyata. Tidak diterangkan siapa pelakunya ya, menerangkan sederhana. Dari gaib jadi nyata. Dengan meditasi yang tepat seperti itu, maka banyak manusia itu sering mengalami mimpi. Tapi banyak juga mimpi yang tidak terjadi. Tapi ada juga mimpi yang menjadi kenyataan. Ya. Guru memberikan standar bagi para pemirsa juga para murid. Guru hanya memberikan gambaran standar nilai kekuatan, nilai persentase kebenaran mimpi. Ada gambar itu nomor 1 simbolnya makanan. 2 minuman yang berhubungan dengan tubuh manusia. Satu contoh para pemirsa. Ada manusia mimpi itu mengeluarkan kotoran atau BAB. Itu nilainya 90% akan terjadi para pemirsa. Pasti akan manusia itu mengalami sesuatu benda yang dekat atau yang dimiliki. Itu akan hilang atau diambil atau rusak dengan waktu cepat. Ya. Itu simbol kalau BAB. Ada lagi manusia bermimpi, bahasanya itu masuk di alam gaib, mendapatkan suatu gambaran, itu gali tanah, menggali lubang, atau di depannya ada lubang tanah. Itu ada di antara keluarga kalian yang terdekat, itu akan pulang, bahasanya itu sudah batasan waktunya, akan pulang ke alamnya. Itu nilainya 80%. Namun fakta manusia para pemirsa, bahwa manusia kita yang ada di dunia ini dipastikan terkonek dengan alam kasar. Maka kita yang di dunia dengan yang gaib, dengan leluhur, dengan dewa, itu pada hakikatnya masih terhubung dan tersambung. Tinggal frekuensinya
Mampu ndak kita? Yang sangat jauh kita perdekatkan. Yang tinggi kita rendahkan. Yang halus hampir kita nyatakan. Itulah kemampuan manusia dituntut untuk di situ. Satu contoh, ada manusia itu masuk di alam mimpi. Dengan alam yang nyata, ini menjadikan nilai 100%. Minimal 90% ya akan terjadi faktanya gara-gara dari alam mimpi. Alam mimpi gambarkan cita-cita Anda yang baik, cita-cita yang luhur, cita-cita yang tidak terlalu jauh. Satu contoh para murid dan santri, kita sering atau juga ngalami, dan semua rata-rata manusia ngalami. Simbol manusia dengan alam, satu makanan ya, karena kebutuhan manusia di dunia hanya makan. Maka simbolnya BAB atau buang kotoran. Dua simbolnya atau kebutuhan manusia itu adalah minum. Minum simbolnya apa? Air kan? Lihatlah manusia, kita semua pernah ngalami, tatkala kita istirahat atau tidur atau terlentang, kesadaran kita ini keluar, bahasa umumnya kita nyebutnya mimpi. Tapi sebenarnya bukan mimpi, tapi manusia menyebutnya itu mimpi. Itulah perjalanan kehidupan atau terkonek dengan alam gaib. Tatkala dalam tidur itu kita mengatakan mimpi, di dalam mimpi kita melakukan aktivitas, satu contoh, kencing. Faktanya terjadi atau tidak di dalam tubuh Anda, terjadi mengeluarkan air atau tidak. Ada lagi kita masa puber, ada yang menyebutnya mimpi basah. Pahami ini sederhana, tapi fakta manusia terlena dengan memahami yang terlalu jauh. Pernah dengar bahasa mimpi basah? Kalian melakukan hal di alam gaib, faktanya tubuh yang di alam dunia itu interaksi 100% nilainya. Di alam mimpi manusia melakukan kencing, faktanya di tubuh di alam nyata 100% terjadi. Kesimpulannya apa para murid dan santri? Tatkala manusia kita mampu masuk ke alam frekuensi gaib, satu contoh di alam tempat mimpi kencing, tempat mimpi basah. Kita membuat karya, membuat program, membuat gambar, masuk di situ. Di alam dunia ini akan terjadi hari esok atau lusa. Itulah faktanya. Tinggal kita manusia bisa atau tidak kunci dan sandi-sandinya di situ. Itulah menandakan bahwa manusia yang di dunia kita semua ini, kita masih terkonek dan terhubung langsung dengan alam gaib. Jadi artinya untuk memahami alam gaib seperti yang diajarkan guru juga, tentang alam kubur, alam neraka, siksa kubur, surga, leluhur dan para moyang, sampai sekarang itu terkonek, tinggal mengatur frekuensinya. Jangan terlalu berhayal alam di sana nunggu manusia itu harus mati dulu baru ke sana. Itulah bahwa menandakan meskipun manusia ini masih berada di dunia tubuhnya, maka manusia itu akan mempunyai kemampuan bisa masuk ke alam gaib-gaib di sana itu. Itu bukan mimpi para pemirsa. Kehidupan seperti itu. Tapi banyak manusia tidak paham. Satu contoh, kadang guru membuat kitab, guru menciptakan kitab, guru mengajarkan sesuatu yang di luar nalar. Karena manusia cara berpikirnya salah atau tidak mengerti atau belum mengerti. Sehingga kadang kalian sulit memahami apa yang diajarkan guru, terutama tentang neraka dan surga, bahwa di sana itu ada. Bahkan guru membuat namanya diagramnya, arahannya, strukturnya di sana bagaimana. Manusia bila tidak mengerti ilmu alam, dikira guru, dikira saya kan melamun menghayal. Tidak para pemirsa. Itulah faktanya bahwa manusia pikiranmu di gaib, tubuhmu interaksi. Tubuhmu masih di dunia. Artinya alam gaib semesta sampai di alam para leluhur, alam dewa, alam malaikat, siksa kubur, neraka level 1 sampai 9, surga level 1 sampai
level 9, swarga loka nirwana. Semua mampu digapai, diraih oleh bangsa manusia selagi di dunia. Itu loh faktanya, bahwa manusia mimpi di alam gaib, tubuhnya masih interaksi. Dengan pemahaman dan penjelasan seperti ini para pemirsa, orang-orang yang salah pikir atau pemikirannya yang sangat pendek, sehingga kalian terbantahkan pemahaman Anda. Tatkala sudah aku sampaikan hal seperti ini, kewajiban para pemirsa, barangkali di antara kalian sudah mempunyai bibit atau bekal. Mungkin DNA-mu, kecerdasanmu, kemampuanmu, keberanianmu, mentalmu, ada kemampuan untuk mempelajari spiritual. Kembangkan dengan tepat dan benar. Meskipun orang lain tidak percaya, tapi faktanya seperti itu. Dengan belajarnya manusia, dengan pengalaman manusia itu mengerti alam-alam di sana. Begitu pentingnya dan sangat penting untuk berbagi sesama manusia bagi yang belum mengerti. Bagi yang tidak mau atau tidak percaya, itulah manusia yang terbodoh dalam sepanjang sejarah manusia. Belum tahu diberitahu, dia menolak. Itulah para murid dan santri, jangan terlalu takut dikatakan orang lain halu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan halu, justru dia itu dalam kehaluan. Karena mengapa? Pikirannya tidak nyampe, dia menerangkan dengan kapasitas otaknya, bukan melihat faktanya. Untuk menetapkan dan menyampaikan bahwa gaib yang diceritakan dalam kitab, diceritakan orang-orang terdahulu, diceritakan leluhur kita, sesungguhnya masih mampu dan bisa kita jangkau, kita pelajari meskipun kita di alam dunia. Kita sering manusia menyangkal, orang belum mati kok tahu surga, orang belum tahu di sana kok begitu. 90% bahkan 99% manusia dalam keterbatasan ilmu yang pendek, pemikiran yang pendek, selalu mengucapkan kalimat itu. Lantas bagaimana kalau diberi pertanyaan? Kalau Anda mimpi di gaib, kenapa tubuh Anda kok basah? Itulah faktanya. Maka apa yang aku ajarkan, apa yang aku tulis tentang neraka dan surga, bahwa surga dan neraka dan para malaikat di sana itu ada. Sudah, kalian tak akan pernah bisa membantah. Tinggal bersyukurlah bagi para pemirsa, murid dan santri yang mampu menerima sesuatu kebenaran itu. Para murid dan santri tatkala mengerti apa maknanya dari meditasi, mengerti alam gaib itu, maka siapkan pikiran Anda selalu bersih. Kurangi hal-hal pikiran yang kurang baik dengan siapapun dan apapun. Itu hal yang paling penting. Memang kadang pun sulit bagi manusia tatkala menerima suatu keadaan yang tidak diharapkan. Itu sulit kita untuk menerima karena tidak kita harapkan. Ya, poinnya di situ. Dengan demikian semoga para murid dan santri dan dengan para pemirsa dengan diajarkan dengan volume 1, 2 terutama tentang konsonan bunyi yang disebut hem, betul-betul mampu merubah terutama tubuh, fisik, kesehatan. Semoga akan mempengaruhi terutama aktivitas Anda keseharian. Tatkala tubuh pikiran Anda semakin sehat dan cerdas, tentunya pasti rezeki atau hoki Anda mengembang dengan sendirinya. Tinggal sekali lagi guru menasihatkan para pemirsa juga murid, tatkala ilmumu sudah tepat dan benar, kalian sudah mampu untuk memahami sejauh, seluas dan setinggi apa yang aku ajarkan. Jadilah manusia yang profesional. 1, jangan pemalas. 2, tempatkan dirimu sebagai manusia yang terdidik. 1 contoh menyinggung sedikit tentang kepribadian atau kebiasaan yang buruk di negara kita. 1 contoh, kita setiap hari bergerak, kita setiap hari berjalan, selalu kita pindah tempat. 1 contoh, kita membuang sampah. Pandai-pandailah dengan hal yang sekecil itu, tempatkan pada tempat yang tepat dan benar. Karena itu menandakan tatkala kamu, kita semua, untuk menempatkan sampah saja salah, artinya kemampuanmu belum maksimal, belum mampu banyak merubah kehidupanmu. Tatkala secara mindset menempatkan sampah yang benar, artinya kelak Anda akan melakukan apapun keburukan, akan tahu di mana tempat keburukan, sehingga akan tahu di mana kebenaran. Menyinggung lagi dengan budaya yang buruk. Kadang kita, Anda semua di rumah, menempatkan benda pun juga kurang tepat pada tempatnya. 1 contoh saja,
Kadang kita keluar dari rumah dan ingin pulang ke rumah mau masuk. Kadang kita punya sendal, punya sepatu. Masuk rumah selalu masih kita pakai. Kalau sendal itu setelah dipakai dari luar kotor, sebelum masuk di rumah, itu dilepas dulu. Terutama para pemirsa yang dalam pendidikan atau kesehariannya itu otaknya error atau ODN, otak di bawah normal. Karena ini sudah 1400 tahun manusia tidak terdidik. Memakai sandal, pulang ke rumah sendiri. Sendal ditaruh di atas keset. Kadang di rumah sendiri sendal Anda kalian taruh di atas keset. Itu hal-hal sekecil itu tolong diperhatikan para pemirsa. Maka guru menyarankan bagi murid khususnya dan santri, hal-hal seburuk itu benahi dengan perlahan. Karena apa? Sehebat apapun ilmumu, sejangkau apa yang kalian jangkau di luar, tapi kalau perilaku fakta kita ini tidak valid dengan faktanya keseharian, mantra atau doamu sulit dikabulkan. Sesungguhnya kebenaran itu terangkai. Benar bagi semesta, benar bagi sistemnya, benar bagi alatnya, benar bagi manusianya, benar bagi lingkungannya. Tatkala itu kau capai, betul-betul kalian akan menjadi manusia yang betul-betul berasa manusia. Itulah maka dari video yang lain guru menerangkan, sesungguhnya surga adalah milik bangsa manusia. Bangsa manusia adalah bangsa yang bisa memanusiakan dirinya sendiri dan bisa memanusiakan kanan dan kirinya. Itulah penghuni surga. Tatkala perilakumu masih seperti hewan dan binatang, memusuhi orang lain, menyalahkan orang lain, artinya Anda belum jadi manusia. Sangat sulit masuk dalam frekuensi yang disebut surga atau Jannatun Naim. Semoga video ini betul-betul bisa merubah para pemirsa, khususnya murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.